Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar, peserta pelatihan AA di Universitas Halu Oleo tahun 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menunjukkan cara untuk pengisian pengukuran capaian pembelajaran lulusan menggunakan aplikasi ilo.uho.ac.id, di mana pada tampilan layar ini adalah home dari aplikasi ILO sendiri. Dan sebelum kita masuk ke proses pengukuran CPL, itu terlebih dahulu kita harus sign in menggunakan akun masing-masing program studi atau akun dari dosen yang bersangkutan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pengisian pengukuran capaian pembelajaran ini, yang pertama kita masuk ke menu referensi, selanjutnya kita pilih kurikulum program studi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pastikan bahwa di menu visi misi dan CPL ini sudah terisi visi misi dari program studi, di mana program studi saya adalah program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Selain visi dan misi, ada juga profil lulusan, dan yang paling utama adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk di farmasi sendiri, itu ada 13 CPL yang telah diterapkan atau yang telah disimpulkan oleh program studi. Sehingga di sini tampak ada 13 CPL yang akan disertakan nanti di dalam setiap RPS yang dibuat di setiap mata kuliah. Nah, setelah CPL itu sudah terisi di dalam aplikasi ILO ini, kita akan mengisi CPMK dan sub CPMK pada mata kuliah. Nah, di sini sudah tertera beberapa mata kuliah yang ada di Fakultas Farmasi, dan untuk saya sendiri itu mengajar mata kuliah salah satunya adalah bioteknologi farmasi. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum kita memasukkan CPL, CPMK, dan sub-CPMK pada mata kuliah bioteknologi farmasi. Nah, yang tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mapping mata kuliah berdasarkan CPL. Jadi di sini kita klik tambah, lalu kita pilih CPL apa saja yang masuk ke dalam mata kuliah yang kita ampuh atau mata kuliah yang merujuk pada bioteknologi farmasi. Dan untuk mata kuliah bioteknologi farmasi itu memiliki 4 CPL. Yang pertama adalah CPL nomor 1. Setelah kita pilih CPL nomor 1 ini, lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita tambahkan ke CPL selanjutnya, yaitu CPL 2. Terus kita pilih lagi simpan. Nah, karena mata kuliah bioteknologi farmasi ini ada CPL-nya ada 4, maka kita isi sampai seluruh CPL yang menyangkut mata kuliah bioteknologi farmasi ini masuk ke dalam aplikasi atau mapping mata kuliah CPL. Nah, 3 dan kita tambahkan lagi. Nah, setelah CPL sudah terisi, selanjutnya kita memilih dosen ya pengampu mata kuliah. Di sini saya mengisi nama saya. Nah, setelah pengisian nama dosen atau penginput RPS, itu tahapan selanjutnya adalah kita akan mengisi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, CPMK untuk mata kuliah bioteknologi farmasi itu terdiri dari 4 CPMK. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan bioteknologi.
Teknologi. Nah, untuk di subtitle bahasa Inggris itu kita ikuti aturannya itu kita memberikan garis datar. Setelah itu kita simpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi CPMK berikutnya yaitu nomor 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis teknik isolasi. Analisis teknik isolasi dan purifikasi protein. Purifikasi protein. Nah, sama halnya di bahasa Inggrisnya juga kita akan membuat garis datar terus disimpan. Nah, CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menyusun strategi pengklonan gen perancangan antibodi, dan prinsip modifikasi bahan genetik. Dan prinsip modifikasi bahan genetik. Selanjutnya kita garis datar lalu disimpan. Nah, CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu untuk menganalisis penggunaan terapi gen dan teknik rekayasa proses dalam bidang farmasi. Garis datar lalu disimpan. Nah, setelah pengisian CPMK selesai, selanjutnya di setiap CPMK ini kita akan pilih setiap CPMK itu masuk ke dalam CPL yang mana. Di sini ada tombol edit, ada tombol delete, dan ada tombol untuk menambahkan CPL yang akan dipenuhi oleh CPMK tersebut. Nah, selanjutnya dari CPMK pertama ini itu masuk ke dalam CPL yang pertama. Lalu kita pilih, terus kita klik simpan. Nah, setelah itu CPMK kedua itu masuk ke dalam CPL yang kedua. Nah, CPMK yang ketiga itu masuk ke dalam CPL yang ketiga. Itu juga CPMK yang keempat itu termasuk dalam CPL yang keempat. Nah, setelah semua CPMK terisi dan sudah dipilih CPL mana yang termasuk dalam CPMK tersebut, selanjutnya kita akan mengisi sub CPMK. Nah, sub CPMK pada mata kuliah bioteknologi farmasi ini itu terdiri dari 12 sub CPMK. Jadi di sini untuk menambahkan kita klik menu baru. Selanjutnya kita masukkan per sub CPMK dari mata kuliah tersebut. Nah, sub CPMK yang pertama yaitu mampu menjelaskan sejarah dan ruang lingkup bioteknologi.
Lalu di sub CPMK dalam translate bahasa Inggrisnya itu kita masukkan garis datar, lalu simpan. Nah, setelah itu kita tambahkan sub CPMK yang kedua, yaitu mampu menyebutkan dasar-dasar bioteknologi. Mampu menyebutkan dasar-dasar bioteknologi. Yang ketiga, mampu mengetahui dan memahami, mampu mengetahui dan memahami kelembagaan nasional dan global dalam pengelolaan genetik dan sistem kebijakannya. Genetik dan sistem kebijakannya. Terus sub CPMK yang keempat itu mampu memahami teknik isolasi dan purifikasi protein. Protein. Sub CPMK yang kelima yaitu mampu memahami teknologi DNA rekombinan. CPMK sub CPMK yang keenam itu mampu menjelaskan mampu kan prinsip modifikasi bahan genetik. Sub CPMK yang ketujuh itu mampu menjelaskan dasar-dasar rekayasa genetik. Sub CPMK yang kedelapan itu mampu menjelaskan prinsip pengklonan gen. Mampu sub CPMK yang kesembilan itu mampu memahami bahan diagnostik antibodi monoklonal.
Dan sub CPMK yang ke-10 itu mampu menjelaskan strategi perakitan vaksin. Dan sub CPMK yang ke-11 mampu memahami dan menjelaskan terapi gen. Dan sub CPMK yang ke-12 atau yang terakhir itu mampu memahami rekayasa bioproses. Nah, setelah sub CPMK terisi, selanjutnya kita akan memilih CPMK mana yang termasuk ke dalam sub CPMK tersebut. Jadi, untuk sub CPMK pertama itu masuk ke dalam CPMK pertama atau yang nomor 1. Terus kita klik. Dan untuk sub CPMK yang kedua itu masih masuk ke dalam sub CPMK yang pertama. Nah, untuk sub CPMK yang ketiga juga termasuk dalam CPMK pertama. Sementara untuk sub CPMK yang keempat itu masuk ke dalam CPMK nomor 2. Begitu juga sub CPMK kelima sampai ke-7 itu masuk ke dalam CPMK nomor 2. Jadi kita langsung klik CPMK di sini. Dan untuk sub CPMK 8 sampai dengan 10 itu masuk ke dalam CPMK nomor 3. Dan untuk sub CPMK 11 dan 12 itu masuk ke dalam CPMK nomor 4. Nah, setelah semua mau dimulai dari CPL, mapping CPL, pengisian CPMK, dan sub CPMK, maka pengukuran dari CPL program studi untuk mata kuliah bioteknologi farmasi itu secara di aplikasi menggunakan ILO itu sudah selesai. Jadi kita perhatikan kembali apakah semua aspek yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini sudah masuk secara menyeluruh. Nah, demikian tutorial pengukuran capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah bioteknologi farmasi. Demikian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.